Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada tanggal hari ini, tanggal 22 Mei 2022, kita masuk ke episode ke-78. Dan pada episode yang masuk 78, kita ulas berita. Dan ulas berita biasanya saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar nih, Ded? Baik, Kak. Sehat selalu ya. Sehat. Dan kita ulas berita hari ini. Yang pertama kita akan mengulas satu persatu berita yang terbit pada edisi Jumat 20 Mei 2022. Ini tim kreatif. Saya lihat ya. Oke. Silakan Dedi baca untuk HL-nya ya. Silakan, Ded. Iya, Kak. Tanpa menyebutkan nama nih, Ded. Untuk Suara Nusantara edisi Jumat 20 Mei kita mengangkat headline-nya terkait vonis 4 terdakwa dugaan kasus Masjid Sriwijaya, di mana dalam perkara tersebut 4 terdakwa ini sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang ya. Untuk 2 terdakwa divonis 4 tahun penjara dan 2 terdakwa lagi divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Oke, apa pertimbangan hakim waktu itu memberikan vonis itu? Biasanya kan disebutkan Ya, dalam benar, sebelum vonis tadi ya. Pertimbangan hakim menilai dari fakta persidangan, dari para saksi yang telah dihadirkan selama persidangan terbukti ya, di mana dari dakwaan dan tuntutannya jaksa penuntut umum, hakim menilai bahwa keempat terdakwa terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang korupsi secara bersama-sama. Oke, suasana persidangan sendiri gimana waktu itu, Den? Persidangan masih virtual karena para terdakwa dihadirkan saat pemeriksaan terdakwa saja gitu, Kak. Oke ya. Kemudian hakimnya siapa kemarin, Ded? Ingat, Dedi? Ketua majelis hakimnya Pak Yos Rizal SHMH selaku wakil ketua PN. Oke, dan ini mungkin perjalanan panjang ya dari kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Tapi ini belum selesai ya? Belum selesai, Kak, karena masih ada 2 terdakwa lagi masih proses persidangan kan. Masih ada untuk 2. 4 terdakwa ini vonis juga masih pikir-pikir kan. Masih pikir-pikir ya. Jadi kita tunggu fakta persidangan berikutnya ya. Iya, benar. Atau tuntutan berikutnya ya. Berikutan. Oke. Kemudian kita masuk ke berita berikutnya, Ded. Hakim ungkap kerugian negara hanya 64 miliar. Ini masih terkait vonis dari 4 terdakwa, Kak ya. Di mana penilaian hakim memiliki perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum, Kak ya. Di mana jaksa penuntut umum Kejati Sumsel kan menyatakan total loss dalam perkara ini. Tapi ternyata hakim menilai bahwa kerugian negara 64 miliar. 64 miliar ya. Ada perbedaan ini ya? Ada perbedaan. Nah, bisa ada dijelaskan sedikit perbedaannya, mengapa itu bisa terjadi? Jaksa penuntut umum Kejati Sumsel Aswar Hamid sudah menegaskan Kak ya usai persidangan bahwa perbedaan ini karena hakim menilai kerugian negara 64 miliar ini dari fakta persidangan. Oke. Jadi hakim menghitung sendiri, Kak, kerugian negaranya. Oh, menghitung sendiri ya. Oke, kita bergerak ke berita yang di bawah HL, Den. Saya tak pernah terima uang itu. Nah, Dedi bisa ceritakan ini, Dan. Ya, ini masih terkait persidangan dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan saling bersaksi kan. Saling bersaksi ya. Di mana dalam persidangan jaksa penuntut umum mengkonfirmasi terkait alat bukti. Alat bukti yang ditemukan di salah satu rumah terdakwa berupa catatan aliran-aliran fee itu kan, Kak. Nah, ya. Termasuk ada di situ untuk sewa helikopter. Dan itu semuanya dibantah ya? Dan itu semuanya dibantah oleh terdakwa. Dan berita-berita yang kita ulas ini sudah masuk di Suara Nusantara edisi cetak dan juga sudah terbit di koran sn.com ya? Iya, benar. Untuk edisi koran sn.com malah lebih banyak ya? Iya. Kita bagi lagi per item berita ya. Kemudian bisa di berita di sebelahnya, Dan? Salah satu terdakwa sebut pembangunan Masjid Sriwijaya belum selesai, bukan tidak selesai, Kak ya. Bukan tidak selesai bukan ya. Tidak selesai. Jadi tapi ini belum selesai. Tapi belum selesai. Ini keterangan dari salah satu terdakwa di persidangan juga, Kak ya, di mana terdakwa ini menilai bahwa pembangunan tersebut sebenarnya bisa dilanjutkan, Kak, karena ada putusan Mahkamah Agung terkait sengketa lahan ya. Sengketa lahan di lokasi, di mana putusan Mahkamah Agung itu Pemprov harus mengganti rugi lahan tersebut. Jadi kalau Pemprov mengganti rugi berarti pembangunan bisa dilanjutkan. Oh, itu ada. Ada statement itu, Ded ya? Ada statement itu. Dalam persidangan diungkap dalam itu? Persidangan, Kak. Oke ya. Jadi dalam persidangan ini banyak sekali ya fakta-fakta yang kita ketahui ya. Iya, Kak. Dan itu semuanya kita buat dalam berita ya. Nah, untuk pembaca koran sn.com dan penonton Lensa SN itu bisa membaca ya per item ya. Ada fakta-fakta yang baru ya. Dan ini
mungkin bisa menjadi agenda berita kita berikutnya, Ded, ya? Iya, benar. Oke. Kemudian saya buka ke halaman 12 ini ya. Berita yang lebih soft ya. Ini tim kreatif boleh disorot ya. Kelihatan ini? Oke ya. Ini ada berita agak positif ya. Afriyadi ajak masyarakat jaga kekompakan menuju MUBA 2024. Dan Pak Afriyadi sebelumnya sudah menjadi tamu podcast kita ya. Iya. Dan mudah-mudahan cita-cita Pak Afriyadi berikutnya di MUBA ya itu akan tercapai. Amin. Salam hormat untuk Pak Afriyadi, semoga selalu sehat. Saya bacakan leadnya aja, Ded, ya. Iya. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Musi Banyu Asin, Dr. Andes Apriyadi MSI, mengajak semua komponen dan semua elemen masyarakat MUBA untuk tetap menjaga kekompakan serta menjaga kondisi MUBA yang sudah mulai bangkit kembali dari beberapa permasalahan yang ada. Oke, Ded, kembali lagi ke halaman 1, Ded. Iya, Kak. Di sini ada komentar dari Kejati Sumsel diwakili Kasih Penkum Kak ya, Muhammad Redian yang menanggapi terdakwa membantah di persidangan dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Oke. Menurut Kasih Penkum, membantah itu hak terdakwa. Pada intinya JPU Kejati Sumsel menurutnya tetap pada tuntutan yang tetap pada dakwaan yang sebelumnya telah disampaikan di persidangan. Oke, jadi itu hak terdakwa ya, Hak membantah terdakwa. ya. Kita buat judul ini ya. Iya. Kemudian ada yang menangis di persidangan. Iya, Kak. Nah, Dedi bisa ceritakan sedikit dia tanpa menyebut nama TB, Ded, ya. Oke. Salah satu terdakwa dari dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini menangis di persidangan usai dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel Kak ya. Mungkin apa poin yang membuat dia menangis? Di sini Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel mengkonfirmasi terkait dugaan korupsi yang terjadi karena terdakwa ini merupakan saat itu bendahara Kak ya, bendahara yayasan. Ya. Terkait hal itu dia menangis, katanya dia tidak melakukan mengkorupsi duit masjid tersebut Kak. Oke, jadi dia bersedih. Bersedih lah, ya. Kak, apalagi ini kan pembangunan masjid dan dia menyebut juga sebenarnya dia donatur. Oh, donatur ya. Karena dia membiayai beberapa operasional seperti rapat-rapat, itu menurut dia Kak ya. Menurut dia ya. Dan itu terungkap di persidangan ya. Iya, Dan terungkap ini di fakta persidangan. yang baru lagi ya. Iya, Kak. Oke ya. Dan biasanya kita tetap ditemani oleh tim kreatif ya. Tapi tim kreatif hari ini itu ditambah satu orang, kepala produksi Andi. Apa kabar Andi? Nah, kemudian tetap seperti biasa ada Maggie Chung dan ada Ilham ya. Ya, kemudian tim kreatif nanti akan berganti-ganti ya. Ada dari produksi juga ya, ada Iya, Yoga, ada kemudian ada juga sekretaris redaksi Siti Soima ya. Kemudian lanjut lagi ke berita kan, Dan? Apa berita yang lain? Mungkin dugaan korupsi BSB, Dan. Iya. Karena persidangannya hari Jumat ya. Iya. Pada hari Jumat kemarin 4 saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel Kak ya. Di antara 4 saksi ini 2 saksi dari pihak Bank Sumsel Babel Kak. Di mana dalam persidangan ini hakim dan jaksa penuntut umum menggali terkait opini yang dibuat oleh bagian kabak kredit dan bagian kepatuhan Bank Sumsel Babel untuk pemberian kredit modal kerja yang merugikan negara 13 miliar. Oke ya. Kemudian ada salah satu berita ya, Iya. bahwa hakim katakanlah memberikan statement ya. Iya, benar, Dan Kak. mungkin agak marah ya, Iya. bahwa ini kan bukan uang Bapak. Iya. Nah, Dedi bisa ceritakan waktu itu hakim men-statement itu. Iya, Kak. Dalam persidangan ini kan hakim mencecar kabak kredit Kak ya, kabak kredit di mana saat ini dia sudah pensiun ya dari Bank Sumsel Babel. Tapi saat itu kabak kredit Bank Sumsel Babel ini memberikan opini mempersetujui pemberian kredit tersebut. Padahal ada beberapa dari keterangan saksi lainnya, yaitu saksi dari kepatuhan, ada beberapa item yang berkas pengajuan yang belum dilengkapi oleh pihak yang mengajukan kredit Kak. Oke. Terkait hal itu hakim agak sedikit marah ya, karena ini kata dia uang negara bukan uang bapak gitu. Oke ya. Kemudian ada juga statement hakim untuk bagian kredit waktu itu ya. Iya, Kak. Di salah satu berita berikutnya. Dedi bisa ceritakan? Ya, untuk bagian kredit ini kan hakim memang menggali Kak ya, di mana kan mereka ini para saksi dari pihak BSB mengatakan bahwa finalnya di komite ya, di rapat komite. Tapi di rapat komite mereka hadir kan? Hadir ya. Mereka hadir ya. Harusnya kan kalau emang ada kurang syarat, apalagi terungkap di persidangan ini bahwa pemberian kredit itu tidak di-cover oleh kredit Kak. Di-cover oleh asuransi maksudnya. Tidak di-cover asuransi maksudnya ya. Di-cover asuransi yang harusnya sebagai antisipasi bila kredit ini menunggak kan, tapi masih diberikan oleh pihak BSB Kak. Dan waktu itu hakim gimana waktu itu bilang, Ded?
Ya hakim meminta kepada jaksa penuntut umum kedepannya untuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait disebut dalam persidangan itu, Kak. Respon saksi gimana kemarin, Det? Sempat terdiam waktu disentil oleh hakim, ini uang negara bukan uang bapak gitu. Tidak ada jawaban atau gimana? Dia menerangkan bahwa katanya final di rapat komite, tapi hakim kan berpikir harusnya di rapat komite itu mereka ini mengusulkan kan nggak gitu, jangan diberikan atau gimana gitu. Oke, untuk diketahui penonton SN bahwa berita dugaan korupsi BSB ini menjadi viral ya Iya. di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Kemudian ada satu berita lagi kemarin, ada 3 berita kalau nggak salah dipecah. Iya, benar Mungkin ya. Dedi ingat satu lagi berita? Satu beritanya terkait KJPP ya, KJPP ini kantor jasa penilai publik yang menilai agunan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kredit, di mana KJPP ini mengakui sebenarnya harusnya yang menilai agunan itu pihak dari bank, tapi ini yang menilai agunan itu malahan dari pihak pengaju. Jadi Pihak kan pengaju, menurut dia sebenarnya sudah diingatkan bahwa hasil penilaian agunan ini tidak bisa diajukan, tapi masih diajukan oleh pihak penerima kredit itu, Kak. Oke, untuk bocoran bagi penonton Lesa SN bahwa berita kita besok salah satunya adalah berita dari persidangan ya. Iya, benar, Kak. Dugaan korupsi Bank Sumsel Babel. Tapi untuk mengingatkan untuk para pembaca koran sn.com bahwa pernah ada statement ya dari Pak Susno Duaji, Iya, benar. kemudian Pak Dr. Febrian bahwa uang yang diduga korupsi itu adalah uang negara ya, Iya. atau uang Pemda. Dan ini ada statement hakim juga, Det ya. Iya, benar, Kak. Ingat, Dedi? Ya, itu uang negara, bukan uang bapak. Kemudian masih ada lagi, Den? Ya, di persidangan majelis hakim yang diketuai Pak Eprata, Kak ya, menanyakan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel apakah ke depan masih ada saksi lagi yang akan dihadirkan. Ya, jaksa penuntut umum menegaskan masih tetap menghadirkan para saksi secara maraton, Kak. Oke. Kemarin jaksanya siapa, Det? Jaksanya dari KJPU Kejati Sumsel, Asnawi dan Suhartono. Oke, persidangan kemarin terbuka untuk umum, Det ya? Persidangan terbuka untuk umum, Kak. Di mana tampak juga kan salah satu terdakwa yang tidak ditahan kan dihadirkan dalam persidangan, dan ada beberapa dari keluarganya yang ikut menyaksikan persidangan. Dan respon pembaca koran sn.com untuk berita ini cukup tinggi ya. Iya. Dan kita menjanjikan akan membuat berita dari agenda-agenda persidangan Iya, ya. benar, Kak. Insya Allah kita akan buat lengkap ya. Iya. Kita tunggu saja nanti ya agenda persidangan berikutnya. Setiap hari apa persidangannya, Den? Awalnya kan persidangan hari Rabu, berhubung Pengadilan Negeri Palembang padat persidangan jadi digeser hari Jumat. Maka kemarin sidangnya hari Jumat, Kak. Sidangnya hari Jumat ya? Usai Jumat. Usai Sholat Jumat. Sampai Jumat. sore ya? Sampai sore, Kak. Jam berapa itu, Den? Jam 6. Jam 6 ya. Sebelum maghrib udah stop. Oke, tim kreatif Maggie udah berapa menit kita, Dek? 13 menit ya. Dan biasanya di penghujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore ini adalah jangan terjebak dengan masa lalu, yang utama adalah masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.